sudah ada suaranya ya. Oke, tetap dengan peci dari Rektor Unsri, Profesor Anis Sagap ya, sahab ya, seorang Habib juga, keren ya. Hops ID mengatakan ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo, marah pun enggak, tapi kecewa satu hal ini doang ya, pakai doang dia. Oke, ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo Subianto loh. Habib Rizik tak marah ke Prabowo karena gabung dalam kabinet Presiden Jokowi loh, pakai loh semua ya. Ihwal sikap Habib Rizik tak dendam ke Prabowo ini terungkap dari mulut Habibana langsung. Nah, kalau Habib Rizik nggak marah dan nggak dendam ke Prabowo, bagaimana ya dengan rekonsiliasi Prabowo dengan Habib Rizik? Kamu penasaran Sobat Hoppers? Yuk simak yuk. Luar biasa ya. Jadi Habib Rizik ngaku nggak marah ke Prabowo, ia menyampaikan hal itu kepada Musni Umar, sosiolog yang menjabat rektor Universitas Ibnu Khaldun. Musni mengungkapkan silaturahmi lebaran ke Habib Rizik di penjara pada 4 Mei lalu. Saat perbincangan itu, kata Musni Umar, Habib Rizik yang singgung soal Prabowo. Apa kata dia ya? HRS sempat singgung Prabowo Subianto. HRS mengatakan kepada saya bahwa dia tidak marah dan tidak dendam ke Prabowo. Tulis Musni Umar dalam catatannya dikutip Hops ID dari laman Arah Jaya Sabtu 7 Mei 2022. Terus kepada Musni Umar, Habib Rizik memahami kenapa Prabowo menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Kata Habib Rizik, Jokowi tahu kekuatan dan magnet Prabowo. HRS mengatakan Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi, tulis Musni dalam catatannya. Sayangnya Habib Rizik menyesalkan kans rekonsiliasi itu nggak dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk menolong tokoh pendukung Prabowo yang kena masalah hukum. Habib Rizik heran kenapa Prabowo tidak menggunakan momentum itu untuk membebaskan pendukungnya seperti Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN, Purnawirawan Maijan Kiflan Zen, Ustadz Khotot sampai Egy Sujana, ya, termasuk dirinya tentunya ya. Nah, perbincangan Habib Rizik soal Prabowo itu tak sampai membahas soal kans rekonsiliasi kedua tokoh tersebut untuk bersatu memenangkan Prabowo di Pilpres 2002 ampe. Musni mengatakan meski Habib Rizik tak singgung soal rekonsiliasi dengan Prabowo untuk Pilpres 2024, dia berpendapat apapun harus diakui pengaruh Habib Rizik masih besar dan kuat. Prabowo Subianto perlu rekonsiliasi dengan HRS untuk memuluskan perjuangannya meraih RI 1 dalam pemilihan Presiden 2024, tulisnya. Ini pendapat Musni Umar pribadi ya. Kemudian tapi masalahnya Habib Rizik selama ini di penjara kali ini ogah menerima politikus siapapun politikus itu loh ya. Hanya HRS tidak mau menerima politisi siapapun juga yang ingin menemuinya untuk bersilaturahim. Musni mengaku menyaksikan hal itu sebab saat berbincang di penjara dengan Habib Rizik beberapa hari lalu itu, petugas rutan menginformasikan ada anggota dewan yang ingin menjenguknya. Tapi HRS ogah menerimanya. Dia titip salam saja melalui petugas rutan. HRS yang menolak bertemu para politisi. Beliau kemukakan ke saya, hanya ulama, habaib, akademisi dan ibu-ibu pengajian yang diterima bersilaturahim, tulis Musni Umar dalam cuitannya di akun Twitter Musni Umar. Ya, sobat era sekalian, itu tadi soal Habib Rizik ya. Habib Rizik tidak dendam, tidak marah kepada Prabowo, tapi menyayangkan hal yang satu ini, yaitu kesempatan berkonsiliasi tidak digunakannya untuk membebaskan para ulama ya, pendukung-pendukungnya yang dikriminalisasi oleh rezim Jokowi ini. Malah terkesan Prabowo cari selamat ya, keep silent, tidak ada pembelaannya sama sekali. Nah, ini yang barangkali sempat digarisbawahi dan membuat Habib Rizik merasa bahwa tidak ada manfaatnya juga ketika seorang Prabowo duduk dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan, karena ternyata tidak bisa membawa kepentingan pendukung-pendukungnya juga yang dikriminalisasi atau
bermasalah dalam masalah hukum ya. Ya, Sobat Era sekalian, coba kita bacakan. Wah, rupanya agak gelap ya. Saya lupa menghidupkan listriknya coba. Nah, jadi Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya, bagaimana komentar Sobat RH terkait soal ini. Kemudian dari Suri, kemarin kemana saja bos? Ulama jangan lagi tertipu dengan orang munafik. Kok nggak malu ya? Kok nggak ada suaranya ya? Urat malu dan putus. Nggak ada suaranya Om Hera tadi ya? Oke. Nggak ada. Oke. Suaranya super kecil Bang RH ya, wajar saja ya suaranya super kecil karena memang kebetulan saya hanya menggunakan ini ya, Sobat Era sekalian, hanya menggunakan Hanya menggunakan ini HP ya. Jadi memang ya hanya menggunakan HP saja. Mudah-mudahan ini lebih baik ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada suara keren cadas ya. Sudah suara kecil Bang. Tak usah lagi pilih Prabowo Subianto, apalagi si Prabowo Subianto juga sudah tua. Penduduk Indonesia ada ratusan juta jiwa. Pasti ada yang lebih baik dari si Prabowo Subianto. Jumpa lagi Bang RH, suaranya sangat kecil Om RH. Oke, ya. Al-Fatihah untuk HRS. Salam dari Seattle Bung RH. Semoga sehat selalu. Ya, salam juga ya. Kemudian Flores hadir, semoga Anies jadi presiden. Pilih presiden yang bisa menjadi imam sholat dan juga bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. HRS jadi capres akan banyak begundal dan perampok negeri kelojotan, percayalah. Luar biasa ya. Ogah nemuin atau Pak Prabowo nggak mau besuk. Bisa jadi menurut Pak Prabowo IBHRS udah nggak berguna, jadi waktunya dibuang. Jangan pilih Prabowo. Ya tentu Sobat Era sekalian ya akan banyak pro dan kontra kalau kita kaitkan antara hubungan Prabowo Subianto di satu sisi dengan Habib Rizik di sisi yang lain ya. Tapi one thing for sure waktu itu Habib Rizik paling tidak mampu menggerakkan massa yang sangat besar ya di 212 untuk tentu kepentingan pemenangan Prabowo juga. Dan celakanya memang ketika sudah ketika pendukungnya berdarah-darah, justru yang terjadi adalah Prabowo berrekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi tidak apa-apa, tapi tidak boleh melupakan korban-korban yang jatuh pada peristiwa Mei misalnya, demo di depan Bawaslu, kemudian juga soal-soal kecurangan-kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Jadi konsep rekonsiliasi itu adalah forgive but not forget ya. Jadi memaafkan tapi tidak lupakan. Jadi kalau ada soal hukum ya penegakan hukum harus dilakukan. Jangan sampai kemudian kesalahan dibiarkan begitu saja. Sobat Era sekalian, kalau tidak ada aral melintang ya dan harusnya juga mendapatkan remisi ya. Habib Rizik harusnya bebas paling telat Agustus 2023 itu paling telat. Tetapi bisa lebih cepat lagi kalau dia mendapatkan remisi ya. Baik remisi hari raya maupun remisi kemerdekaan. Barangkali mudah-mudahan pada awal 2023 atau pertengahan ya sebelum Agustus 2023 dia sudah bebas dan tidak diperkarakan atau tidak lagi dicari-cari perkara barunya untuk dalam tanda kutip mengkandangkannya. Sudahlah. Kita harus mau berrekonsiliasi walaupun tetap dengan perbedaan pandangan politik. Intinya adalah 2024 harus menjadi ajang kontestasi bagi siapa saja secara jujur dan adil, secara fair dan demokratik. Jadi orang jangan dihalang-halangi dengan cara mengkriminalisasikannya atau memenjarakannya. Tetapi silahkan berkompetisi kalau tertarik. Silahkan melakukan dukungan kalau tertarik, kalau tidak ya jangan diganggu juga ya. Dan mudah-mudahan demokratisasi akan
berkembang secara baik menjelang 2024, tidak ada tindakan-tindakan brutal apalagi otoriter dari kekuasaan untuk mengkandangkan, memenjarakan orang-orang yang dianggap kritis dan berseberangan. Sekali lagi, demokrasi kita sudah kita capai dengan berdarah-darah, jangan lagi dikotori oleh tindakan-tindakan yang sempit, picik ya. Tindakan-tindakan yang justru membuat demokrasi itu mundur ya. Dan jangan lagi dengarkan makian para buzzer yang kadang-kadang tidak mampu berdemokrasi. Argumentasi dibalas dengan hinaan dan cacian, bukan dibalas dengan kontra argumentasi. Nah, karena itu kita tunggu ya langkah-langkah baik Presiden Jokowi, dan mudah-mudahan pula karena saya yakin Habib Rizik tidak bersalah ya, perkaranya dibuat-buat untuk sebuah pelanggaran protokol kesehatan yang sekarang orang melanggar semua ya. Jangan lupa status darurat bencana nasional dan darurat kesehatan masyarakat itu belum pernah dicabut, tetapi kerumunan sudah terjadi di mana-mana. Ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, baik lokal maupun nasional maupun oleh masyarakat. Jadi apalagi yang mau kita perkarakan ya? Tidak ada kejahatan yang dilakukan Habib Rizik, tetapi kemudian dia tetap di dalam buih dengan hukuman yang lumayan, karena hukumannya menjadi bukan satu tapi akumulatif, yaitu 2 tahun 8 bulan. 8 bulan sudah dia lakukan, sudah dia jalani, dan 2 tahun sudah hampir dijalani dalam jangka waktu 1 tahun. Mudah-mudahan segera bebas atau mendapatkan keadilan yang lebih baik lagi, misalnya dengan mekanisme peninjauan kembali atau apapun, agar bangsa ini tidak mencatat dendam yang makin panjang daftarnya. KM 50 belum selesai secara baik, Munir belum selesai secara baik, Novel Baswedan juga begitu. Jangan lagi ditambah kasus-kasus lain yang sebenarnya hanya menggambarkan egoisme politik saja, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Padahal sosok-sosok yang dikhawatirkan, ditakutkan adalah sosok yang committed terhadap persatuan, kesatuan, NKRI dan lain sebagainya. Hanya memang berbeda haluan politik. Kan biasa saja berbeda haluan politik tersebut. Ya, itu saja Sobat Dewa sekalian. Mohon maaf ya, di bagian awal tadi tidak sempat terdengar suaranya. Nanti saya potong cut ya. Tapi saya tidak bisa lakukan sendiri. Yang penting kita tetap dan terus bersemangat dan committed untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Apalagi ini ada momen pasca Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri membawa semangat dan keinginan yang lebih baik bagi kita. Semangat baru dan keinginan yang lebih baik. Kalau kemarin saya nyanyi, ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi. Saya mengatakan, sekarang ayo kita balik, lupakanlah saja pandemi. Song-song semangat baru, hidup kita lakoni. Ya, karena kita sudah akan ditunggu lagi kerja-kerja lain di tempat kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.